semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Alat-alatnya adalah enlemeyer, labu takar, stopwatch, tabung reaksi, pipet tetes, gelas piala, dan termometer. Bahan-bahannya pita magnesium, amplas, asam klorida, asam oksalat, asam sulfat, dan kalium permanganat. Sekarang kita masuk ke dalam percobaan pertama, yaitu pita magnesium yang dibersihkan serta dipotong menjadi 16 bagian yang dicampurkan ke dalam HCl 2 molar sebanyak 100 ml. Setelah pencampuran kedua, larutan tersebut maka muncul gelembung-gelembung gas hidrogen yang membuat larutan tampak seperti mendidih. Padahal sebenarnya bukan mendidih karena panas, melainkan karena pelepasan gas. Gelembung-gelembung itu muncul karena terjadi reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida saat magnesium bereaksi dengan HCl. Pada percobaan kedua, kita memakai asam oksalat dan asam sulfat yang dimasukkan ke beberapa tabung reaksi, lalu ditaruh air dengan suhu yang berbeda-beda, ada yang dipanasi sampai 50 derajat dan ada juga yang biasa saja. Setelah didiami 10 menit, lalu ditambahi beberapa tetes KMNO4. Setelah pencampuran tersebut, hasilnya pada tabung yang paling panas membuat warna ungu hilang paling cepat, sedangkan yang tidak dipanasi warnanya lebih lama hilang. Teman-teman tahu tidak? Warna ungu KMNO4 bisa hilang lebih cepat karena zat tersebut bereaksi dengan asam oksalat sampai berubah jadi larutan yang bening, yang kalau dipanasin partikel-partikel bergerak lebih cepat dan sering bertumbukan, sedangkan yang tidak dipanaskan reaksinya lebih lambat sehingga warna ungu bertahan lebih lama. Sekarang kita masuk pada percobaan terakhir, yaitu siapkan 6 tabung reaksi yang diisi dengan larutan asam oksalat lalu ditambahkan H2SO4 dengan jumlah yang berbeda-beda. Setelah itu ditambahkan 3 tetes KMNO4 dan diamati perubahan warna serta waktu reaksinya. Hasilnya, tabung yang mengandung H2SO4 lebih banyak membuat warna ungu KMNO4 lebih cepat hilang, sedangkan tabung dengan H2SO4 lebih sedikit membuat warna ungu bertahan lebih lama. Hal ini terjadi karena suasana asam membantu reaksi redoks berlangsung lebih cepat. Teman-teman tahu nggak, semakin banyak H2SO4 yang ditambahkan, semakin banyak ion H positif yang membantu KMNO4 bereaksi. Jadi, warna ungunya lebih cepat hilang. Kalau asamnya sedikit, reaksinya jadi lebih lambat dan warna ungu bertahan lebih lama. Nah, kesimpulan dari praktikum kinetika kimia yaitu melalui praktikum kinetika kimia ini kita belajar bahwa kecepatan reaksi tidak terjadi secara kebetulan. Faktor seperti konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis terbukti memengaruhi laju reaksi secara nyata. Dari setiap perubahan warna, gelembung, hingga waktu reaksi yang diamati, kita dapat memahami bagaimana konsep teori bekerja langsung di dunia nyata. Praktikum ini bukan hanya tentang memperoleh data, tetapi juga melatih ketelitian, kerjasama, dan kemampuan menganalisis suatu proses ilmiah. Dengan memahami kinetika kimia, kita semakin menyadari bahwa setiap reaksi memiliki mekanisme dan waktu yang dapat dikendalikan untuk berbagai kebutuhan di kehidupan sehari-hari maupun industri. Sekian dari kami, terima kasih.